Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang teknik analisis data. Kelompok 6 ini terdiri atas Ahmad Sohibul Gufron, saya Metia Widiarti, kemudian ada Handriani Iswandani, kemudian ada Bapak Supardi, dan ada siapa Ibu? Ibu Nela Pitaloka Siregar. Untuk selanjutnya, silakan Ibu Nela. Baik, terima kasih Bu Metia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis. Kata analisis berasal dari bahasa Greek atau Yunani, terdiri dari kata ana dan lisis. Ana yang artinya atas atau above, lisis artinya memecahkan atau menghancurkan. Agar data bisa dianalisis, maka data tersebut harus dipecahkan dahulu menjadi bagian-bagian kecil atau menurut elemen dan struktur. Kemudian mengaduknya bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola atau kategori, dan satuan uraian dasar Patton dalam Moleong 1944 atau Spratly dalam Yusuf 2013 menyatakan dengan lugas bahwa analisis adalah cara berpikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis mengenai sesuatu untuk menentukan bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Pada hakikatnya, analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari suatu pola atau makna tentang sesuatu yang diteliti. Yang di slide selanjutnya di sini ada analisis sebelum ke lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan di lapangan. Kemudian para ahli peneliti kualitatif mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif atau analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian, analisis data menjadi pegangan bagi peneliti seharusnya sampai jika mungkin teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Akan tetapi, para ahli penelitian kualitatif juga dengan tegas mengatakan bahwa fakta dan data yang dianalisis sebelum turun ke lapangan tidak boleh menggiring dan mengontrol peneliti secara selama di lapangan. Tidak seperti halnya dalam penelitian kuantitatif, fokus penelitian dalam penelitian kualitatif dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, baik ditinjau dari esensinya maupun kebermaknaannya. Yang ketiga itu C, analisis selama di lapangan. Baik, di sini dalam penelitian kualitatif terdapat banyak model yang dapat digunakan sesuai dengan tipe dan strategi penemuan yang digunakan dalam penelitian. Adapun beberapa model tersebut bisa kita ketahui sebagai berikut: model Bogdan dan Biklen. Kemudian yang kedua itu ada model Strauss dan Corbin atau grounded theory. Yang ketiga model Mills dan Huberman. Yang keempat model Spratly atau etnografi. Baik. Selanjutnya yang pertama adalah model Bogdan dan Biklen. Bogdan dan Biklen dalam MZIR 2010 mengemukakan saran-saran untuk melakukan analisis sebagai suatu bagian berkesinambungan dari pengumpulan data yang bermanfaat untuk melakukan analisis final setelah meninggalkan lapangan. Sebagai berikut: yang A, dorongan diri membuat keputusan yang mempersempit studi. Peneliti mengumpulkan data secara luas, mencari subjek-subjek yang berbeda,
menjelajahi ruang fisik untuk mendapatkan pemahaman yang luas. Kemudian peneliti mengembangkan suatu fokus penelitian yang berdasarkan pada apa yang mungkin dilakukan dan apa yang menjadi perhatian peneliti, mempersempit ruang lingkup pengumpulan data. Kemudian yang B, dorongan diri untuk memutuskan jenis studi yang ingin peneliti lakukan. Di sini terdapat banyak jenis studi kualitatif, seperti studi kasus organisasi, studi observasi, studi sejarah kehidupan, dan sebagainya. Sebagian peneliti berpengalaman condong ke salah satu jenis penelitian ini, dan mereka secara otomatis mencari data yang diarahkan pada salah satu jenis tersebut. Kemudian yang C, kembangkan pertanyaan-pertanyaan analitis. Dalam perancangan penelitian, peneliti pada umumnya telah merumuskan pertanyaan yang bersifat umum untuk suatu studi. Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena dapat memberikan fokus pada pengumpulan data dan membantu dalam penyusunannya ketika diproses. Kemudian yang D, rencanakan sesi pengumpulan data berdasarkan apa yang ditemukan dalam observasi pendahuluan. Secara reguler, tinjauan catatan lapangan peneliti dan rencanakan untuk mengejar arah-arah yang spesifik dalam sesi pengumpulan data peneliti berikutnya. Tanya diri peneliti sendiri apa yang masih belum peneliti ketahui dan apa bentuk studi peneliti. Kemudian yang E, tulis komentar pengamat tentang ide-ide yang dihasilkan. Catat pengertian-pengertian penting yang muncul pada peneliti selama pengumpulan data sebelum peneliti kehilangan data. Yang F, tulis memo untuk peneliti sendiri tentang apa yang dipelajari. Memo ini dapat memberikan kesempatan untuk merefleksikan isu-isu yang muncul dan bagaimana kaitannya dengan isu-isu teoritis, metodologis, dan substantif yang lebih luas. Kemudian yang G, uji cobakan ide-ide dan tema-tema pada informan. Informan kunci adalah subjek yang penelitiannya dengan tuturannya jelas, mereka dapat digunakan sebagai sumber analisis pendahuluan. Selama observasi pendahuluan dalam suatu studi, misalnya seringkali terjadi pertentangan dari suatu masalah. Meskipun peneliti dapat menggunakan informan sebagai sumber, perlu diperhatikan bahwa peneliti tidak boleh menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu kepada mereka. H, mulai menjajaki kepustakaan sementara masih di lapangan. Ada perdebatan tentang kapan seseorang yang melakukan penelitian kualitatif harus mulai melakukan tinjauan kepustakaan. Kita menemukan bahwa sangat bermanfaat bagi peneliti untuk membaca studi kualitatif tentang bidang-bidang yang tidak berhubungan, karena ini dapat membuat mereka lebih familiar terhadap orang-orang yang diteliti. Kemudian yang I, bermainlah dengan metafora, analogi, dan konsep-konsep. Cara lain untuk memperluas cakrawala adalah berusaha meningkatkan hubungan dan kejadian konkret yang diamati dan latar tertentu ke dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi. Kemudian yang J, gunakan perangkat visual. Grafik dan bagan seperti diagram, tabel, grafik, dan matriks dapat digunakan dalam setiap tahap analisis dari perencanaan sampai ke produk akhir. Kemudian menurut Mzir 2010 juga menjelaskan bahwa ada 2 poin umum yang harus dibicarakan sebelum memasuki tahap analisis dan interpretasi setelah data terkumpul, yaitu jangan takut berspekulasi, terlalu cemas dalam memperoleh kebenaran rincian dan fakta dapat menghambat peneliti sendiri. Yang kedua, perhatikan saluran atau venting. 2 cara untuk melakukan hal ini. Yang pertama, membicarakan ide-ide dengan teman dan kolega atau menulis memo, komentar observasi, dan sebuah teks. Kedua, menyarankan bahwa sementara peneliti mereview data selama tahap pengumpulan data penelitian, peneliti mencatat sejumlah ide-ide. Selanjutnya, silakan Bu Nela. Iya, baik Bu. Menurut Mzir 2010 menjelaskan macam-macam kode yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu kode latar atau merupakan kode-kode yang di bawahnya sebagian besar informasi umum pada latar, topik, atau sumber dapat disortir. Yang kedua, kode proses merupakan kata-kata dan frase-frase yang memudahkan pengkategorian urutan peristiwa, perubahan lewat waktu atau peralihan dari suatu macam status ke status lainnya. Skema pengkodean
pengkodean proses secara umum digunakan dalam pengurutan secara kehidupan. Kategori pengkodean merupakan periode dalam kehidupan subjek yang muncul untuk memisahkan segmen-segmen penting. Yang ketiga, kode aktivitas merupakan kode-kode yang diarahkan pada jenis-jenis perilaku yang secara teratur terjadi. Yang keempat, kode peristiwa merupakan kode yang diarahkan pada unit data yang berhubungan secara khusus dengan aktivitas khusus yang terjadi dalam latar atau kehidupan subjek yang diwawancarai. Kode peristiwa menunjuk pada kejadian khusus yang jarang terjadi atau hanya sekali. Yang kelima, kode strategi merupakan kode yang merujuk Oke, selanjutnya yang kelima adalah kode strategi merupakan kode yang merujuk pada taktik, metode, teknik, manuver, muslihat, dan cara-cara sadar lainnya yang digunakan peneliti untuk melaksanakan berbagai hal. 6. Kode hubungan dan struktur sosial. Unit data yang mengarahkan peneliti pada kelompok kecil, persahabatan, percintaan, koalisi, musuh, dan mentor atau siswa. Yang ketujuh, kode naratif mendeskripsikan struktur bicara itu sendiri. Ketika informan menceritakan kepada peneliti kisah mereka menawarkan suatu pandangan hidup mereka yang dibingkai dalam cara tertentu. Selanjutnya, model Strauss dan Corbin atau grounded theory. Strauss dan Corbin menurut MZ 2010 menjelaskan bahwa analisis data kualitatif khususnya dalam penelitian grounded theory terdiri atas 3 jenis pengkodean, yaitu pengkodean terbuka atau open encoding, pengkodean berporos atau axial coding, dan pengkodean selektif atau selective coding. Pengumpulan dan analisis data merupakan proses antar jaringan yang erat dan harus terjadi secara bergantian karena analisis mengarahkan pengambilan sampel data. 4 pemikiran penting yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis data, yaitu yang pertama, melakukan analisis data secara fakta, yaitu membuat interpretasi dan argumen yang kuat untuk analisis tersebut. Yang kedua, mengatur prosedur-prosedur dan teknik-teknik yang fleksibel sesuai dengan keadaan, berurut secara bervariasi dan pilihan tersedia di setiap langkah. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu memudahkan prosedur-prosedur yang telah dibuat. Yang keempat, mempelajari kembali bagian pengkodean secara detail. Bu Nela, apakah sudah bisa? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya saya akan bacakan tentang pengkodean terbuka atau open coding. Pengkodean terbuka adalah bagian analisis yang berhubungan khususnya dengan penamaan dan pengkategorian fenomena melalui pengujian data secara teliti. Selama proses pengkodean terbuka, data dipecah ke dalam bagian-bagian yang terpisah, diuji secara cermat, dibandingkan untuk persamaan dan perbedaannya, dan pertanyaan-pertanyaan diajukan tentang fenomena sebagaimana tercermin dalam data. Prosedur analisis dasar untuk proses pengkodean terbagi menjadi 2, yaitu 1, berhubungan dengan membuat perbandingan yang lain, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, membantu dalam memberikan konsep-konsep dalam grounded teori kepersisan dan kespesifikannya. Kemudian pengkodean terbuka dilakukan dengan cara 1, memberikan pelabelan fenomena atau pemisahan dan konseptualisasi pengambilan bagian suatu observasi, sebuah kalimat, paragraf, dan pemberian setiap insiden, ide, dan peristiwa terpisah, sebuah nama, sesuatu yang mewakili fenomena.
Yang kedua, menemukan kategori-kategori setelah mengidentifikasi fenomena tertentu dalam data. Peneliti mulai mengkelompokkan konsep-konsep di sekitarnya. Ini dilakukan untuk mereduksi sejumlah unit yang dikerjakan. Proses pengelompokan konsep-konsep yang dianggap berhubungan dengan fenomena yang sama. Yang ketiga, memberikan nama suatu kategori. Penamaan sebuah kategori diberikan oleh peneliti itu sendiri. Nama yang dipilih sebaiknya nama yang paling logis berhubungan dengan data yang mewakilinya. Dan harus menjadi tulisan yang cukup untuk mengingatkan pada referensi. Kemudian yang keempat, mengembangkan kategori-kategori dalam istilah properti dan dimensinya. Properti dan dimensi penting untuk mengenali dan mengembangkan secara sistematis karena keduanya membentuk dasar-dasar untuk membuat hubungan antara kategori dan subkategori. Yang kelima, melakukan pengodean terbuka secara bervariasi. Peneliti dapat memulai analisis wawancara dan observasi dengan 3 jenis, yaitu suatu analisis baris demi baris. Kemudian yang kedua, melakukan pengodean dengan kalimat atau paragraf. Yang ketiga itu mengambil seluruh dokumen atau observasi dan wawancara. Dan yang keenam, menulis catatan kode atau kategori-kategori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan wawancara. Catatan lapangan maupun dokumen lain diambil dari halaman dan tulisan sebagai catatan kode. Yang B, pengodean berporos atau axial coding. Pengodean berporos adalah pelacakan hubungan di antara elemen-elemen data yang terkodekan. Teori substantif muncul melalui pengujian adanya persamaan dan perbedaan dalam tata hubungan di antaranya kategori atau subkategori, dan di antara kategori dan propertisnya. Pengodean berporos harus menguji elemen seperti keadaan kalimat, interaksi di antara subjek, kemudian strategi, taktik, dan konsekuensi. Strauss dan Corbin atau Emzir 2010 menyamakan proses ini untuk mencocokkan bagian-bagian dari pola yang masih teka-teki. Mereka berargumentasi bahwa dengan menjawab konsekuensi dari who, when, where, why, how, dan with, peneliti dapat menceritakan struktur ke prosesnya. Yang C, pengodean selektif atau selective coding. Pengodean selektif adalah proses mengintegrasikan dan menyaring kategori sehingga semua kategori terkait dengan kategori inti sebagai dasar grounded teori. Kategori inti yaitu kategori yang dikembangkan dan mencoba variasi terbanyak dari pola perilaku. Beberapa langkah yang digunakan dalam pengodean selektif melibatkan penjelasan alur cerita atau storyline, menghubungkan kategori tambahan di sekitar kategori inti dengan menggunakan paradigma, melibatkan menghubungkan kategori-kategori pada level dimensional, menyertakan validasi hubungan-hubungan ini dengan data, memasukkan ke dalam kategori-kategori yang mungkin memerlukan pembersihan dan atau pengembangan lebih lanjut. Baik, selanjutnya mungkin Pak Supardi. Pengkodean Emzir 2010 menjelaskan bahwa peneliti yang harus memperhatikan dalam pengkodean selektif hal-hal berikut. 1. Menguraikan alur cerita. Untuk memperoleh integrasi adalah penting pertama merumuskan dan mengikat diri
pada sebuah alur cerita. Hal ini merupakan konseptualisasi tentang sebuah cerita deskriptif mengenai fenomena sentral dari studi. Yang kedua, mengidentifikasi cerita. Satu cara untuk mulai pengintegrasian adalah duduk pada pengolahan kata atau dengan pensil dan kertas dan menulis dalam beberapa kalimat esensi dari cerita. Yang ketiga, bergerak dari deskripsi ke konseptualisasi alur cerita adalah bermanfaat dan mungkin perlu untuk menggunakan deskripsi cerita untuk menuangkan pemikiran peneliti di atas kertas. Yang keempat, membuat pilihan antara dua atau lebih fenomena yang menonjol. Cara untuk menangani masalah ini adalah memilih satu fenomena, menghubungkannya dengan kategori yang lain sebagai suatu kategori subsidiar. Kemudian menulisnya sebagai suatu teori tunggal. Yang kelima, mengidentifikasi alur cerita. Ketika peneliti tidak mampu mendefinisikan alur cerita, maka dapat memperoleh konsultasi dari peneliti lain atau senior, guru dan dosen, atau kolega yang lebih berpengalaman. Seseorang dapat mendengar dan membantu memecahkan masalahnya. Yang keenam, menentukan properti dan dimensi dari yang inti, sama seperti kategori-kategori yang lain. Kategori inti yang harus dikembangkan dalam istilah propertinya. Jika peneliti membicarakan properti cerita sebagai tambahan untuk memperlihatkan kategori inti tersebut, cerita akan juga mengindikasikan propertinya. Yang ketujuh, menghubungkan kategori lain dengan kategori inti. Menghubungkan kategori lain dengan kategori inti dilakukan dengan cara paradigma kondisi, konteks strategi, dan konsekuensi. Yang kedelapan, kembali ke cerita. Dilakukan ketika kategori-kategori disusun kembali dalam istilah hubungan paradigmatiknya, kemudian secara memadai disempurnakan menjadi alur cerita. Yang kesembilan, kesulitan dalam mengurutkan kategori terjadi ketika dalam mengintegrasikan dan mengimplikasikan bahwa terjadi sesuatu yang salah atau hilang dalam logika cerita peneliti. Yang ke-10, validasi hubungan. Peneliti dapat menulis sebuah pernyataan hipotesis mengenai hubungan antara kategori-kategori. Yang ke-11, ketidakterungkapan pola-pola. Selama pengkodean berporos, peneliti mulai mencatat pola-pola tertentu atau hubungan yang berulang antara properti dan dimensi dari kategori-kategori. Yang ke-12, sistematisasi dan penguatan koneksi. Menggunakan suatu kombinasi berpikir deduktif dan induktif, di mana peneliti secara konstan bergerak di antara mengajukan pertanyaan, menghasilkan hipotesis, dan membuat perbandingan. Baik, selanjutnya silakan Pak Sohibul Gufron. Pak Sohibul.
Baik, kalau gitu biar saya lanjutkan. Yang ke-13, cara-cara menemukan kombinasi. Kombinasi dapat ditemukan secara sederhana. Oh, ada. Baik, silakan Pak. Ada, iya. Tadi lupa, saya udah baca tapi suara lupa dihidupkan. Maaf. Iya, Ya. Bapak silakan. Terima kasih Bu Meti, Iya, Pak silakan. dan Mbak Anet. Saya lanjutkan. 13, cara-cara menemukan kombinasi. Kombinasi dapat ditemukan secara sederhana, yaitu dengan muncul selama analisis. Yang 14, pengelompokan kategori. Memiliki perbedaan yang telah diidentifikasikan dalam konteks, peneliti dapat memulai secara sistematis untuk mengelompokkan kategori-kategori. Ke-15, melandaskan teori. Grounding the theory. Pemvalidasian teori seorang melawan data melengkapi landasannya. Next. Selanjutnya, 3 model Miles dan Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model air dan model interaktif sebagai berikut. Nah, itu ada skema atau gambaran analisis dari masa pengumpulan data, reduksi data, sampingnya ada antisipasi selama, terus pasca penyajian data, lalu di bawahnya ada selama pasca penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, sama selama pasca, lalu itu dalam bentuk analisis, gambaran dari analisisnya. Dalam analisis data model alir tersebut, peneliti melakukan 3 kegiatan analisis data secara bersamaan, yaitu yang A, reduksi data, yang B, data display, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Masih ada. Nah, kalau dilihat dari kompensial kegiatan secara menyeluruh adalah sebagai berikut. Nah, seperti gambar yang ditampilkan ini. Nah, itu bentuk dari komponen-komponen analisis data model interaktif. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Suhobil. Selanjutnya Bu Nela. Ya, terima kasih Bu Meti. Baik, terima kasih Bu Meti. Untuk slide selanjutnya di situ ada 1, data reduction atau mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksikan atau kita pilih akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Ini di buku halaman 8 Sugiono atau metode penelitian kualitatif kuantitatif dan RD Bandung Alpha Beta 2015 halaman 335. Kemudian di halaman 338 juga dalam penelitian ini pereduksian data dilakukan dengan cara merekam wawancara. Kemudian membuat perbatin dari wawancara tersebut. Setelah itu memilih data-data yang dapat digunakan dalam laporan penelitian dan menggali ulang data yang masih perlu untuk diperjelas. Yang kedua, data display. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart, dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan pemahaman tersebut. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian singkat atau teks bersifat naratif berdasarkan hasil reduksi data terhadap hasil wawancara. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah yang ketiga, conclusion drawing verification. Langkah yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang ditentukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab fokus penelitian yang difokuskan sejak awal. Tetapi mungkin saja tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa fokus penelitian dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Teknik analisis data kualitatif merupakan pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan dua statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam pengumpulan data, penelitian membutuhkan suatu instrumen. Instrumen ini dibutuhkan untuk pengambilan data untuk penelitian baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian dalam pengumpulan data agar pekerjaannya dapat instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Kami berharap bahwa siapapun yang membaca dapat memberikan saran demi kebaikan makalah kami ini. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6 tentang teknik analisis data. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sohibul, Bu Nela, dan Pak Suparti. Ya, sama-sama Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama Bu Meti. Terima kasih teman-teman Terima kasih Bu semuanya. Meti.